Selamat sore teman-teman. Oke. Teman-teman, kita kan tadi habis belajar tentang materi berakhlak yang kolaboratif. Nah, kolaboratif itu kan bentuk kolaborasi itu kan proses bekerja sama antara dua orang atau lebih sampai suatu titik bersama. Nah, di satker aku itu kadang ada kayak gitu. Misalkan kita kan bekerja itu kan ada bagiannya masing-masing. Nah, kadang kalau misalkan aku lagi eh, membuat kerjaan di bidangku, di ruanganku, kadang kan aku tetap membutuhkan seperti data atau dokumen-dokumen dari bidang-bidang lainnya. Tapi kadang bidang-bidang lainnya itu kurang bekerja sama. Kadang itu juga yang menghambat pekerjaan tidak mungkin terlambat karena kan pasti ada deadline-nya. Nah, kalau di teman-teman ini, sama kalian adakah yang kirim-kirim atau share? Menanggapi Mbak Dewi, menurutku sering ya jadi kayak gitu. Dan aku pun juga pernah mengalami kejadian serupa. Kalau saranku buat cara menghadapinya itu, yang pertama harus komunikasi sih Mbak. Kita harus komunikasi sebaik mungkin sama bagian yang kita butuhin. Jadi kita harus sering-sering buat ngingetin ataupun nanyain ini udah atau belum, soalnya ini tuh butuhnya segera kayak gitu. Soalnya kan bisa aja mereka nggak tahu kalau kita butuhnya segera. Jadi takutnya kan kalau misal mereka nggak segera kan malah menghambat kita kayak gitu Mbak. Jadi kuncinya komunikasi sih, Mbak. Oh iya, Mbak. Komunikasi ya yang paling penting berarti. Ada saran dari teman-teman lainnya mungkin atau share? Oke, ikut menanggapi ya Mbak Dewi. Kalau ini sambil sharing pengalaman aja. Kalau di sini juga itu tuh hal yang sering terjadi ya. Apalagi kalau berkaitan dengan pekerjaan kan pasti kita nggak bisa berjalan sendiri. Contohnya aja kayak misalnya kita lagi mau daftar atau register perkara baru yang baru masuk. Itu kan butuh sinergi dari beberapa komponen nih. Yang pertama jelas dari meja perdata, kita yang input register perkara masuk itu. Kemudian kalau udah input apa namanya data umumnya, nanti kan masuk ke penetapan. Nah, penetapan hakim itu nanti kita koordinasi sama kalau di sini kalau permohonan yang menetapkan wakil ketua, kalau gugatan yang menetapkan ketua. Nah, kita koordinasi harus komunikasi, betul kata Mbak Awa tadi. Kita komunikasi ke sana, kalau misalnya sedang ada urusan, atau Pak Wakil sama Bu Wakil sama Pak Ketua lagi ada undangan, itu kan menjadi kendala di situ. Nah, kalau saya sih mengembangkan komunikasi itu kadang enggak harus secara formal. Untungnya saya bersyukur dapat pimpinan yang mungkin memberi ruang buat kita WA aja nggak apa-apa Mbak kalau misalnya ada perkara masuk. Nah, kalau di Satkerku sih kita bisa WA. Misal, Bu Wakil ini ada permohonan masuk, mau ditunjuk kapan kira-kira penetapan hakimnya. Nah, dari situ segera nanti Bu Wakil bisa nunjuk entah misalnya nggak langsung dari kantor, dia bisa nunjuk nunjuk ngutus orang buat nunjuk penetapan hakimnya itu atau minta diwakilkan ke Pak Ketua karena beliaunya sedang ada dinas luar. Jadi dari komunikasi itu kan kita menemukan alternatif-alternatif supaya solusi untuk sinergi ini tuh bisa tetap berjalan gitu. Tujuan kita buat ngeregister satu perkara ini bisa berjalan. Nah, terus habis itu, habis penetapan hakim, penetapan panitera. Panitera menetapkan PP sama JS-nya. Ini juga sering terkendala ini, kadang paniteranya juga lagi ada urusan atau apa. Tapi kita sebagai petugas register ya, jangan bosan-bosan buat mengingatkan. Kalaupun dirasa misalnya komunikasi kita mengganggu, kita bisalah belajar buat gimana sih cara berkomunikasi yang baik dan nggak terkesan mengganggu atau menekan gitu. Apalagi ini kaitannya kan sama pekerjaan dan tupoksi kita di kantor. Jadi mungkin pola komunikasi, kemudian kemauan untuk bisa menjalin kerjasama itu juga penting di dalam lingkungan pekerjaan kita agar sinergitas dalam kolaborasi ini dapat terjalin. Kalau dari saya mungkin kayak gitu sih Mbak. Masih banyak lagi sih contoh kasus yang lain, tapi mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi.
Oke, Mbak, berarti intinya adalah berkomunikasi yang baik dan proaktif ya. Intinya buat agar terjadi sinergi yang baik gitu ya. Oke, teman-teman lain ada isu yang lain tentang kolaborasi atau apa mungkin bisa share. Izin menambahkan Mbak Dewi. Eh, dari Mbak Dewi tadi kan bentuknya anu ya kolaboratif di dalam internal suatu satuan kerja nih. Aku mau tanya dong ke teman-teman di satuan kerjanya masing-masing itu ada nggak sih bentuk kolaboratif eksternal itu maksudnya itu eh, bentuk kerjasama dengan instansi lain lah mungkin yang untuk membantu pelayanan ke masyarakat tuh lebih cepat, efisien gitu. Ada nggak misalnya bentuk apa gitu? Kalau ada monggo dong minta sharingnya. Di sini sharing tidak. Nah, kalau di Kendal itu untuk apa namanya kerjasama dengan pihak eksternal itu di apa namanya dengan dinas kependudukan kami sekarang sudah bisa membuat apa namanya KTP dengan dan KK baru. Jadi pihak yang sudah berperkara sudah keluar akte cerainya itu bisa meminta bantuan kami untuk dibuatkan KK dan KTP baru. Jadi nanti statusnya sudah berubah. Bisa yang duda bisa apa namanya yang berubah status jadi duda kawin cerai ya kalau di KTP ya. Baik yang sebagai penggugat maupun tergugat bisa meminta bantuan kami. Terus dengan pihak yang lain yaitu dengan dinas perlindungan. Kebetulan jika berperkara apa dispensasi kawin itu ada syarat tambahan, yaitu harus konseling dulu, konseling perkawinan tentang perkawinan. Jadi sebelum ada sidang dispensasi kawin itu wajib ada konseling dulu dari pihak apa namanya di pihak dinas perlindungan anak. Juga dari dinas kesehatan kami juga apa namanya bekerja sama bahwa yang mengajukan perkara dispensasi kawin itu juga harus disertai dengan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat. Jadi di mana pihak itu tinggal berdomisili itu wajib melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas. Dan yang ketiga yang selama ini saya ketahui yang dari mulai awal saya bekerja itu kerjasama dengan sekolah luar biasa ada di Kota Kendal itu apa namanya bisa meminta bantuan kepada sekolah tersebut untuk memfasilitasi apa namanya pihak berperkara yang mempunyai kebutuhan khusus. Seperti mungkin yang tunawicara itu akan disediakan apa namanya pemandu bahasa begitu Mas Bima. Terima kasih Mas Bayu. Untuk respon masyarakat gimana Mas Bayu? Apakah merasa terbantu atau bagaimana? Kalau untuk respon masyarakat merasa terbantu Mas dengan adanya apa namanya apalagi dengan apa namanya kerjasama dengan dinas pendidikan yaitu membantu apa namanya diterbitkannya keadaan KTP yang baru itu masyarakat sangat-sangat antusias Mas. Terima kasih Mas Bayu atas sharingnya. Monggo teman yang lain mau Izin menambahkan. menambahkan, sama seperti punyanya Mas Bayu tadi, di Satker saya juga ada beberapa wujud kolaborasi dengan instansi lain. Itu sama seperti tadi ada apa namanya kolaborasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi ketika suatu perkara cerai gugat atau cerai talak yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, itu kita akan dapat titipan dari Dukcapil berupa KTP dan KK. Jadi KTP dan KK itu langsung masuk ke dalam map akta cerainya. Jadi ketika kita memberikan kepada para pihak, itu di dalamnya sudah ada KTP dan KK. Dan kita menjelaskan kepada para pihak bahwa KTP dan KK ini bisa diambil jika aslinya sudah kami terima. Nah, ketika pihak itu sudah menerima aslinya, maka kami bisa menyerahkan KK dan KTP yang baru yang sudah berubah statusnya. Tadi seperti yang dikatakan Mas Bayu, di KTP statusnya dari kawin menjadi cerai hidup. Kemudian di KK statusnya dari yang awalnya kawin tercatat menjadi cerai tercatat. Seperti itu. Kemudian ada juga kolaborasi dengan kantor pos. Jadi
Kalau kolaborasi dengan kantor pos itu adalah di bagian materai dan nasegelnya. Jadi kita selalu menjelaskan kepada para pihak jika dokumen-dokumen yang memang perlu untuk materai dan nasegel itu bisa dilakukan di Satker. Jadi mereka tinggal misalkan mereka mau beli materai sendiri juga nggak apa-apa, atau misalkan beli materai di Satker juga bisa. Mungkin itu kalau yang kantor pos. Kemudian untuk pos Bakum juga kami kan ada kerjasama juga dengan pos Bakum, mungkin sama seperti Satker yang lainnya. Jadi untuk pos Bakum ini kan memang eh, pengacara yang membuatkan gugatan atau permohonan, membantu para pihak seperti itu. Mungkin kalau respon masyarakat yang paling kelihatan itu ada di KTP dan KK tadi. Jadi kelihatan sekali ketika menyerahkan akta cerai dan kemudian ternyata mereka juga dapat KTP KK, itu responnya sangat senang para pihak. Oh, berarti saya nggak perlu ke Dukcapil ya Mbak, mungkin kayak gitu. Jadi kita eh, oh ternyata masyarakat juga puas dengan em, kerjasama pengadilan agama dengan Dukcapil. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Oh, terima kasih Mbak Dea telah menambahkan bentuk kolaboratif eksternal di satuan kerja. Mungkin ada tambahan yang lain, teman-teman, atau mau ada yang sharing terkait dengan isu yang lain? Izin menambahkan Mas Bima, nyambung yang tadi ya, nyambung Mas Bayu dan Mbak Dea, mungkin emang kurang lebih sama ya kerjasama di Sakra. Saya juga kerjasama dengan pihak nasional, yaitu salah satunya Capil terkait dengan identitas atau status di KTP dan KK. Kita juga bekerjasama dengan Capil. Kemudian tadi juga ada dengan kantor pos, kita juga bekerjasama dengan kantor pos. Jadi ada loket pos di PTSP. Kemudian yang saya ketahui ada juga kolaborasi bekerjasama dengan Bank BRI, salah satunya ya, Bank BRI di PTSP. Jadi ada petugas Bank BRI di PTSP untuk pembayaran. Kemudian eh, terkait itu kita pengembalian sisa pajak sudah melalui transfer gitu. Nanti berarti transfer melalui BRI atau yang tidak punya bank BRI melalui Postpay yang tadi kerjasama dengan pos kantor pos itu kan punya aplikasi Postpay, aplikasi e-wallet seperti Dana dan lain-lain itu lewat situ. Kemudian yang saya ketahui juga Satker saya bekerjasama dengan tadi dinas sosial sama terkait dengan rekomendasi Dinas Sosial dan Perlindungan Anak ya terkait dispensasi nikah di bawah umur. Kemudian juga kepada instansi ini apa, pemerintah, instansi terkait dengan surat izin PNS, ada juga dengan Polri ya, surat izin anggota Polri, anggota polisi dan juga anggota TNI. Itu kita kerjasama untuk percepatan surat izin. Biasanya kan ada istri-istrinya atau penggugat yang menggugat suaminya yang bekerja di instansi Polri atau TNI atau instansi pemerintah daerah, itu kita bekerjasama dengan instansi terkait untuk percepatan surat izin. Biasanya kita surati, ada yang masuk, kita surati instansi tersebut untuk mengeluarkan surat izin cerai gitu. Mungkin itu. Untuk respon dari masyarakat, gimana Mas Denny? Terbantukah atau gimana? Ya, cukup terbantu dengan adanya tadi kan Berarti intinya kolaborasi eksternal ini sangat membantu pelayanan masyarakat ya. betul betul Mas. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing atau bercerita atau ingin mengangkat isu-isu terbaru atau bagaimana? Monggo, Izin menyambung Mas Bima. monggo. Ini kan berkaitan dengan kolaborasi ya. Tadi kan mungkin untuk isu sebelumnya itu berkaitan dengan kolaborasi eksternal. Mungkin untuk isu berikutnya yang ada di tempat kami itu berkaitan dengan kolaborasi internal. Jadi mungkin jujur mungkin di Satker ke Kit kami itu agak kurang masalah kolaborasi internal. Jadi antara dengan KPP itu kadang itu ketika kalau dalam momen tertentu itu belum bisa menyatukan visi misinya. Contohnya ketika ada acara-acara dan bagaimana proyek-proyek di dalam Satker itu sendiri. Mungkin di teman-teman sendiri
ingin sharing-sharing berkaitan dengan kolaborasi internal ketika ada misal ada penyelenggaraan acara atau ada proyek di dalam Satker mungkin bisa menjadi contoh untuk memperbaiki yang lebih baik seperti itu mungkin silakan ada bisa sharing Izin menanggapi Mas Rama. silakan. Jadi sebelum kita membuat acara di Satker atau dimanapun itu memang harusnya kita harus menentukan tujuannya yang jelas dan terarah acara tersebut. Dengan membuat tujuan yang jelas dan terarah, sehingga semua peserta mengerti apa sih tujuan dan maksud dari acara tersebut. Ketika semua peserta paham, maka peserta itu dikasih tahu juga peran dan kontribusi untuk suksesnya acara tersebut. Dan ketika untuk mensukseskan acara tersebut juga bisa menggunakan teknologi ya, untuk memanfaatkan teknologi seperti WhatsApp, Google Workspace untuk kelancaran kegiatan tersebut. Jadi intinya ketika membuat acara ciptakan suasana yang inklusif. Jadi peserta itu nyaman, peserta itu mau berkontribusi, peserta itu berpartisipasi dalam acara tersebut tanpa memandang latar belakang jabatan dan sebagainya. Sehingga acara tersebut berjalan dengan sukses dan kolaboratif. Mungkin itu Mas Ram. Terima kasih Mas Ahmad itu bisa menjadi masukan buat kita semua khususnya kami mungkin ada yang ingin sharing-sharing lagi Aku izin sharing juga ya Mas ya. silakan. Ya, kalau tadi Mas Ahmad kan sharing mungkin terkait kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya. Mungkin kalau aku sih, aku men-sharingkan hal-hal yang umum gitu ya. Misal job desk sehari-hari, aku mau ambil contoh misal terkait pengarsipan berkas gitu ya. Jadi kan setelah suatu berkas itu BHT, berkekuatan hukum tetap itu kan pasti bakal diarsipkan ya. Eh, dan di PN itu kan ada kepaniteraan pidana, perdata, dan hukum gitu ya. Yang petugas ngarsip itu hukum. Tapi kan berkas itu sebelum dihukum itu kan ada di paniteraan pidana dan perdata gitu ya. Kebetulan aku di pidana dan kalau misal kita mau ngarsip itu kita pasti harus nginfoin dulu ya. Kita harus nginfoin ke bagian hukumnya. Terus kita ngasih tahu nih ini ada berkas sekian nih yang ada ini mau kita arsipin nih. Kita dengan nomor perkara sekian 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 nama terdakwanya siapa gitu. Dan info itu kan harus lengkap gitu ya. Dan supaya biar suasana kerjanya enak tuh ya kita harus kolaboratif gitu ya. Kita harus saling terbuka satu sama lain dan yang infoinnya yang benar gitu lah, jangan ngasih info yang miskom gitu ya, sehingga pengarsipannya itu berjalan dengan lancar. Ya pokoknya intinya supaya pengarsipan kan kita perlu kolaborasi antar kepaniteraan gitu ya. Jadi kita nggak kerja masing-masing gitu, tapi kita harus kolaborasi gitu antar bidang gitu. Mungkin kalau contoh dari Iya, aku gitu. terima kasih Mas Driel itu bisa menjadi contoh. Jadi kolaborasi itu perlu adanya komunikasi yang intensif gitu ya. Oke, terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga silakan ada yang ingin menambahkan lagi. Adakah teman-teman lain yang mau menambahkan lagi? Kalau nggak ada, aku bisa tarik kesimpulan dari diskusi sore kita hari ini ya. Jadi intinya kolaborasi internal itu bisa berjalan dengan baik itu ketika ada komunikasi yang baik dan proaktif, terus menyatukan visi misi dan menyatukan tujuan bersama. Intinya kan agar bersinergis dengan baik. Terus juga tadi ada contoh kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Tadi disebutin sama teman-teman ada yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil, ada Puskesmas, kantor pos, dan Posbakum. Itu kan juga salah satu bentuk dari kolaborasi antar pemerintah dan lembaga ya. Eh, Terima kasih teman-teman atas waktunya sharing-sharing kita di sore hari yang menyenangkan ini. Kalau udah nggak ada tambahan, kita akhirin ya teman-teman. Kita akhiri dengan baca hamdalah untuk yang beragama Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh.